kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Komentar Presiden Joko Widodo terkait serangan personal dalam debat tersebut disampaikan sehari usai debat ketiga Capres digelar pada Senin 6 Januari 2024 lalu. Namun siapa sangka dalam debat Pilpres keempat, putra pertamanya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan cawapres nomor urut 2 justru melakukan serangan personal bertubi-tubi terhadap lawan debatnya. Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 1 menjadi target utama serangan personal yang dilontarkan oleh Gibran. Sindiran pertama dilontarkan Gibran kala ia menanggapi pertanyaan Caimin soal masalah irigasi yang dialami petani di Indonesia. Tanpa krisis iklim pun, persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Ini yang harus kita rubah. Kita ingin melihat bahwa potensi petani dan seluruh produk-produknya masih sangat luar biasa. Selanjutnya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Serangan personal Gibran ke Cak Imin lainnya terjadi saat sesi tanya jawab. Hal tersebut terjadi usai Cak Imin menanyakan strategi Gibran dalam melaksanakan pembangunan bioregional agar keadilan iklim, sosial, ekologi, antar generasi dapat terwujud. Pak Gibran, Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional, di mana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antar generasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Mohon dijelaskan. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca, itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Tak tinggal diam. Dalam kesempatan lainnya, Caimin menyerang balik Gibran dengan menyebut contekannya tak berisi materi dari Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Dalam debat keempat yang berlangsung selama 2 jam tersebut, selain terlalu banyak gimmick, Gibran acap kali bertele-tele dalam menjawab pertanyaan lawannya. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Terima kasih Pak Gibran. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Hal serupa juga dilakukan Gibran ketika menanggapi pertanyaan dari cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Ketika ditanya soal impor pangan era Presiden Jokowi, Gibran malah menyebut Mahfud ngambek karena telah dikasih pertanyaan yang sulit. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden, Pak Jokowi bilang nggak akan ngimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya impor-mengimpor bahan pangan itu. Nah itulah sebabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun lalu ini? Sepertinya Prof Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang
sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, itu loh, segampang itu. Oke, masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. 2023 ada impor karena El Nino. Mendengar jawaban Gibran, Mahfud menilai jawaban tersebut tidak sesuai dengan substansi pertanyaan. Mahfud pun membeberkan sejumlah data impor harian yang dilakukan era Presiden Joko Widodo. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi tidak mau ngimpor beras. Lalu sekarang faktanya, per hari ini, catatan datanya harus dibaca ini. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,7 ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu. Perkembangannya seberapa? Semakin banyak nih angkanya. Namun, Gibran malah menyebut data Mahfud digunakan untuk menakuti masyarakat Indonesia. Ini harus kita evaluasi dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Kita harus optimis Pak, bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Sering menyerang personal lawan debatnya, Gibran pun menjadi trending topik di media sosial. Apa saja tanggapan netizen di dunia maya? Selengkapnya di iNewsFile sesaat lagi.